24. Hamil. Adrian merasakan lemas pada sendi-sendinya mendapati Naomi terbaring di lantai dengan wajah pucat. Secepat hembusan angin, ia segera meraih tubuh sang istri, memeluk dan menciumi keningnya berulang-ulang. Naomi bangun. Apa yang terjadi? Wajah Adrian ikut memucat sekarang. Ia seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir akibat rasa khawatir berlebih. Sementara Bruno yang berada di ambang pintu toilet ikut panik. Ada apa dengan Nona Naomi? Tuan. Bruno berjongkok di sisi Adrian yang tengah memangku tubuh Naomi. Ingin memeriksa denyut nadi. Namun urung ia lakukan mengingat betapa posesif tuannya itu. Menatap saja tidak boleh. Apalagi menyentuh. Cepat siapkan mobil. Aku mau bawa Naomi ke rumah sakit. Perintah Adrian. Baik, Tuan. Bruno bangkit dan tergesa-gesa keluar. Berlari cepat menuju parkiran. Adrian masih terus berusaha membangunkan Naomi dengan menepuk pipinya. Namun tak ada respon sedikit pun. Akhirnya, ia memilih menggendongnya keluar. Semua orang menatap penuh tanya ketika Adrian keluar dari toilet wanita dengan menggendong istrinya. Ibu juga tampak penasaran, tetapi memilih tetap diam di tempatnya duduk. Kejutan tak menyenangkan malam ini membuatnya seperti kehilangan energi. Ia bahkan enggan menatap Erika yang sejak tadi merengek memohon maaf. Cepat, Bruno, teriak Adrian tak sabar. Kenapa kamu lamban sekali menyetir? Laju mobil yang baginya terasa pelan itu membuatnya geram. Tangannya gemetar mengusap puncak kepala Naomi yang berada di pangkuannya. Ini juga sudah cepat, Tuan. Bruno menginjak pedal gas dalam yang membuat mobil melesat lebih cepat, menyalip sejumlah kendaraan yang memadati jalanan malam itu. Sesekali ia melirik ke belakang melalui kaca spion. Selama bertahun-tahun menjadi sopir pribadi Adrian, belum pernah ia melihat tuannya sepanik sekarang. Hampir 30 menit dihabiskan Adrian dengan berjalan mondar-mandir di depan sebuah ruangan berpintu kaca. Sesekali ia mengintip melalui jendela kaca, meskipun yang tampak dari sana hanyalah tirai pembatas. Anda mau minum sesuatu, Tuan? Tawar Bruno. Ia pikir Adrian akan butuh minuman untuk sedikit menenangkannya. Adrian tak menyahut dan malah memilih duduk di samping Bruno, menghembuskan napas frustrasi sambil menjambak rambut. Ini salahku. Seharusnya aku tidak membawa Naomi ke sana, ucapnya penuh sesal. Dia pasti sangat ketakutan bertemu dengan kakaknya. Rekaman kejadian tadi terbayang di benak Adrian. Sudah pasti Naomi sangat shock mengetahui bahwa kakaknya adalah pria lancang yang sudah berani tidur dengan Hailea. Bruno pun sama terkejutnya ketika beberapa hari lalu Adrian memberitahu alasannya meninggalkan Hailea dan memilih menikahi Naomi. Juga rencananya untuk membalas Hailea dan menangkap Ken. Tuan, apa jangan-jangan Nona Naomi mengira Anda akan membalas dendam kepada Ken melalui dirinya juga? Ujar Bruno. Tubuh Adrian tersentak mendengar ucapan Bruno. Tidak mungkin. Untuk apa aku balas dendam melalui dirinya? Anda kan selalu mengancam Nona Naomi untuk mengembalikannya ke klub Madame Leova. Bukankah wajar kalau dia sampai memiliki pikiran negatif? Adrian tak menampik dugaan Bruno. Selama ini ia memang menggunakan nama Madame Leova untuk mengancam Naomi. Dan terbukti, ancaman itu selalu berhasil menundukkan Naomi. Aku tidak segila itu sampai mau mengembalikannya ke sana. Aku melakukannya supaya Naomi tidak pergi lagi. Tapi Nona Naomi tidak tahu itu, kan? Saya yakin Nona Naomi pingsan karena ketakutan dengan ancaman Anda. Hembusan napas Adrian terdengar berat. Aku akan menjelaskan semuanya setelah dia bangun. Beberapa menit berlalu dengan bungkamnya Adrian. Ia baru menyadari kesalahannya yang selalu memberi Naomi ancaman. Apa dia benar-benar mengira aku akan mengembalikannya ke sana? Pintu ruangan itu terbuka disusul dengan kemunculan seorang dokter. Adrian langsung meninggalkan tempat duduknya. Bagaimana keadaan istriku? Dia baik-baik saja, kan? Tanya Adrian sesaat setelah memasuki ruangan dokter. Dokter wanita itu tersenyum ramah. Pasien tidak apa-apa, hanya butuh banyak istirahat. Perubahan hormon yang cukup drastis pada awal kehamilan memang membuat wanita hamil mudah stres. Adrian menganggukkan kepala sambil bernapas lega. Efek khawatir membuatnya kurang mampu memahami penjelasan sang dokter, sehingga yang ia cerna hanya kata tidak apa-apa. Tetapi kemudian ia tersadar kala mengingat satu kata yang membuat sepasang mata Hazel miliknya membeliak. Apa? Hamil, Bu.
Tolong maafkan aku. Aku tahu aku keterlaluan. Tapi aku melakukannya karena mencintai Adrian dan ibu tahu itu. Erika berlutut di hadapan ibu sesaat setelah tiba di rumah. Ibu tak menanggapi permohonan Erika. Ia segera beranjak dan memilih masuk ke kamar. Erika tak menyerah. Ia mengikuti wanita parubaya itu di belakang punggungnya. Maafkan ibu, Erika, ujarnya sambil menjatuhkan tubuhnya di tempat tidur. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Kamu sudah membuat Adrian marah dan kamu tahu seperti apa Adrian kalau sudah tidak menyukai sesuatu. Tak ingin menyerah, Erika kembali menjatuhkan tubuhnya di hadapan ibu dan memeluk lututnya. Setidaknya jangan usir aku dari sini, Bu. Aku tidak mau pulang ke rumah orang tuaku. Ibu menghela napas panjang sambil membuang pandangan ke arah lain. Pulanglah dulu ke rumah orang tuamu. Mungkin saja beberapa hari ini Adrian akan melunak dan memaafkanmu. Tak ada yang dapat dilakukan Erika selain berpasrah. Ibu yang selama ini selalu melindunginya bahkan tak dapat berbuat apa-apa untuknya. Hal sama pun terjadi pada Hailea. Setelah dipermalukan habis-habisan oleh Adrian, ia memilih menghabiskan waktunya dengan menenggak minuman keras di kamar pribadinya. Sama sekali tak pernah terpikir olehnya bahwa Adrian memergokinya bersama Ken di apartemen. Tetapi bukannya menyesali perbuatannya, dendam di hatinya malah semakin menjadi-jadi. Prang, Hailea menghempas gelas ke arah dinding hingga pecahannya berserakan di lantai. Lalu, disusul oleh suara isak tangis. Aku akan membalas kalian semua. Lihat saja. Aku pasti akan menghancurkan kalian. Teriak Hailea penuh amarah. Di rumah sakit, Adrian belum mampu membendung luapan rasa bahagia atas informasi yang baru diterimanya. Pria itu sempat tak mempercayai pendengarannya sendiri. Bahkan saat meninggalkan ruangan dokter ia sampai lupa untuk berterima kasih saking tak percayanya. Naomi hamil. Entah sudah berapa kali ia menggumamkan kata itu. Tentunya, berita ini akan menjadi kabar yang sangat membahagiakan bukan hanya bagi Adrian, tetapi juga bagi nenek Camilla, yang sudah mengungkapkan keinginannya untuk memiliki cicit. Selain itu, kehadiran seorang anak akan mengikat Naomi dan Adrian. Tuan, panggilan itu membuyarkan lamunan Adrian. Ada apa? Bruno, saya menerima laporan bahwa Ken sudah mengakui keterlibatannya dalam bisnis obat-obatan terlarang. Selain itu, dia juga membuat pengakuan mengejutkan. Langkah cepat Adrian terhenti sejenak. Ia menatap Bruno serius. Pengakuan apa? Dia mengaku bahwa sebenarnya, dia bukanlah kakak kandung Nona Naomi. Laporan itu menciptakan kerutan di dahi Adrian. Sebuah tanda tanya besar memenuhi benaknya. Tapi Naomi bilang Ken adalah kakak kandungnya. Sepertinya Nona Naomi tidak mengetahuinya. Kakak macam apa yang tega menjual adiknya sendiri untuk dijadikan wanita penghibur? Tapi baguslah kalau mereka bukan saudara kandung. Anda bisa jelaskan kepada Nona Naomi agar bebannya sedikit berkurang. Nona Naomi pasti akan sangat senang. Seulas senyum terlukis di wajah Adrian. Ia sudah tidak sabar memberitahu Naomi tentang kehamilannya. Entah akan semenggemaskan apa reaksinya nanti. Membayangkan itu saja sudah membuat hati Adrian seperti melayang ke angkasa. Kenapa aku merasa hari ini kamu bekerja dengan sangat baik? Adrian menepuk bahu Bruno sedikit keras. Baiklah. Karena aku sedang senang, maka aku akan memberimu bonus bulan ini. Satu lagi. Gajimu kunaikkan 5%. Mendadak senyum cerah di wajah Bruno meredup. Hanya 5%. Aku pikir 50%. Anda baik sekali, Tuan. Ucapnya dengan nada lesu. Lalu berjalan mengikuti Adrian menuju ruangan tempat Naomi berada. Adrian berhenti sejenak di ambang pintu. Perasaan membuncah dalam hatinya seperti tak terkendali. Ingin sekali memeluk Naomi dan mengungkapkan betapa ia mencintai wanita itu. Aku mau berdua saja dengan Naomi. Aku tidak mau siapapun masuk sebelum aku minta. Sekalipun itu dokter. Baik, Tuan. Saya akan menunggu di sini. Menarik napas dalam. Adrian berusaha mengumpulkan keberanian. Tangannya memutar gagang pintu hingga terbuka. Lalu, melongokkan kepala ke dalam. Pandangan Adrian menyapu seisi ruangan itu. Naomi tak terlihat di sana. Ranjang pasien tempatnya berbaring tadi sudah dalam keadaan kosong.